Halo guys, welcome back to Cinemox Channel. Channel yang menyuguhkan rekomendasi-rekomendasi film dan review-review film keren yang wajib banget kalian tonton. Di video kali ini aku mau review film komedi lagi nih. Dan kalau belum tahu, aku udah pernah buat video tentang 5 rekomendasi film komedi terbaik versi Cinemox sebelumnya. Tapi film yang aku mau bahas kali ini nggak sempet masuk ke lisan video tersebut. Kalaupun sempat masuk, film yang satu ini pasti bakal ada di peringkat pertama. Karena setelah aku tonton sendiri, film ini benar-benar super kocak. Porsi komedi dan drama yang disajikan benar-benar pas dan tidak berlebihan. Ditambah dengan scene-scene layaknya film action, membuat penonton menjadi tegang sekaligus tertawa di waktu yang sama. Film yang merupakan percampuran dari 5 genre ini menurut infonya berhasil masuk dalam 2 nominasi di New York Asian Film Festival tahun 2022. Dan yang paling aku suka dari film ini, mereka memasukkan parodi dari scene-scene film terkenal di sela-sela alur ceritanya. Gimana? Udah penasaran sama filmnya? Tunggu dulu. Sebelum aku bahas filmnya, aku mau ngingetin buat klik like dan subscribe channel ini supaya aku lebih termotivasi lagi untuk bikin review dan rekomendasi film yang keren buat kalian. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Jujur, film ini benar-benar menyita perhatianku guys. Film yang awalnya aku kira bakal garing, ternyata benar-benar kocak banget, dan bahkan memiliki pesan moral yang dalam juga loh. Bercerita tentang Kao, yang diperankan oleh Nat Kit Charit, ialah pemuda SMA yang bercita-cita menjadi seorang atlet profesional di bidang sports tagging. Ia pun bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Jay, yang diperankan oleh Urasaya Sperban, yang dimintainya untuk menemaninya karena Kao saat itu tidak memiliki satupun teman. Beranjak dewasa, Kao meminta Jay menjadi pacarnya dan mempercayakan apapun kepadanya. Jay yang percaya dirinya sebagai orang baik, memiliki harapan besar kepada Kao. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk hidup bersama agar Kao dapat meraih juara dunia. Namun seiring berjalannya waktu, Kao menjadi lebih egois dan tak mau mendengarkan keinginan Jay. Kao hanya ingin fokus bermain sports tagging untuk memecahkan rekor dunia. Di satu sisi, Jay ingin melanjutkan ke hubungan yang lebih serius dan membangun sebuah rumah tangga bersama Kao. Jay yang sudah tak tahan lagi dengan tingkah laku Kao, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Kehidupan Kao pun menjadi berubah. Di saat itulah Kao mulai terpuruk. Karena selama ini Kao hanya bergantung pada Jay, dan Jay lah yang menjadi penyemangatnya untuk terus memecahkan rekor dunia. Ia pun harus belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan mencuci piring setelah Jay meninggalkannya. Dan saat itu adalah masa-masa di tengah pertandingan sports tagging, jadi Kao tidak ada pilihan lain selain mempelajari semua itu sembari dipaksa fokus untuk menjuarai pertandingan tersebut. Dihadapkan dengan drama kehidupan yang terus datang, membuat kecepatan bermain Kao terus menurun. Kao sempat pesimis memenangkan juara dunia yang selama ini menjadi tujuan hidupnya. Namun dia akhirnya menemukan semangat dan metode baru untuk menjadi pemain tercepat di dunia. Membuka ia menyelesaikan masalah dengan Jay dan memecahkan rekor dunia dalam sport tagging. Fast and Love adalah sebuah film karya Nawapol Tamrongratanarit, seorang penulis yang banyak sekali mendapatkan penghargaan atas karya-karyanya. Sebelumnya dia berhasil meraih penghargaan Best Film di Busan International Film Festival lewat film 39. Kali ini melalui Fast and Love, dia akan membawa penonton pada suasana komedi situasi dengan adegan-adegan tertentu yang membangkitkan memori para penontonnya. Film ini bakal berasa sangat dekat dengan kita, karena mengangkat peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Mulai dari karakter Jay yang seolah-olah berkata, "Aku mau kok nemenin kamu dari nol sampai sukses."
sampai memberikan pelajaran tentang proses pendewasaan diri. Lewat trailernya, Fast and Furious memang terlihat hanya berisi drama atlet sports tagging, namun alurnya lebih dalam dari itu. Saking dalamnya, film ini mencakup 5 genre, yakni action, komedi, drama, romance, sport, hingga thriller. Di film ini, adegan lucu juga banyak diciptakan oleh pemeran pendukungnya. Contohnya saja Metal, yakni seorang pembantu yang disewa Cow saat Jay tiba-tiba pergi meninggalkannya. Metal inilah yang awalnya mengerjakan pekerjaan rumah saat Cow masih belum bisa melakukannya sendiri. Adegan lucunya mulai dari adegan di mana Metal yang mengangkat mesin cuci, sampai cara dia untuk menghasut Cow agar mempekerjakan seorang supir dan guru les bahasa Inggris. Scene barusan terdengar familiar bukan? Karena itu adalah scene dari film Parasite yang diparodikan oleh film ini. Seperti yang aku bilang di awal tadi, film ini banyak memasukkan parodi dari film-film terkenal, mulai dari dialognya hingga suasana di sepanjang film. Bahkan saat adegan Cow sedang terpuruk, dia berkata bahwa nasibnya di film ini sangat gelap, bahkan lebih gelap dari film-film DC. Selain film-film tadi, ada banyak lagi parodi adegan film seperti dari film The Dark Knight, seri Taken, seri The Avenger, dan Ip Man. Dari poster dan judul filmnya saja, juga bisa dilihat bahwa itu mengacu pada film terkenal berjudul Fast and Furious. Gak hanya komedinya, dramanya pun juga tak kalah seru untuk diikuti. Di film ini kita bisa melihat perandaian bagaimana sih rasanya hidup yang berjalan normal tiba-tiba menjadi tak terkendali. Memberi pesan tentang bersosialisasi dengan orang lain dan memahami perasaan satu sama lain dalam suatu hubungan. Saat menonton, kalian bakal dibuat bisa merasakan perasaan dari sudut pandang setiap karakter. Teknik pengambilan gambar juga menjadi peran penting dalam menunjukkan suasana di setiap adegan. Mulai dari scene yang menegangkan ala film action, sedikit scene jumpscare yang identik dengan film thriller, sampai scene yang membangkitkan semangat untuk adegan sport dalam film ini. Pokoknya film ini punya alur cerita dan sinematografi yang ciamik dan sangat recommended untuk ditonton. Itulah yang mengantarkan mereka untuk masuk nominasi di New York Asian Film Festival yang digelar pada tanggal 15–31 Juli lalu. Mereka masuk di 2 kategori dan memenangkan salah satunya, yaitu kategori Screen International Rising Star Award untuk Urasaya Sperburn karena perannya sebagai Jay di film ini. Dengan kualitasnya, film ini berbuah manis dengan meraih pendapatan sebesar 96.437 dolar Amerika atau hampir sebesar 2 miliar rupiah. Film ini diterima dengan sangat baik oleh penonton sehingga mendapat rating 6,8 di situs IMDb. Menurutku film ini pas banget buat ditonton dengan siapa saja. Mau nonton dengan pasangan, teman, atau bahkan dengan keluarga. Alasanku ngerekomendasiin film ini karena komedinya yang dapat diterima dengan baik bahkan oleh penonton luar negeri seperti aku. Aku harap kedepannya Indonesia juga bisa menghasilkan film komedi yang bisa dinikmati bahkan oleh orang luar negeri sekalipun. Oke lah, segitu saja untuk video kali ini. Buat kalian yang pengen nonton filmnya, silahkan tonton di platform kesayangan kalian. Sekian untuk video kali ini, selamat menonton and see you next time.